Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpahala Besar Part 23, Mendengarkan dan Menjawab Azan. Dari Abdullah bin Amr, seorang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazin melebihi kami." Maka beliau bersabda, "Katakanlah sebagaimana yang mereka muazin katakan. Jika selesai azan, maka mohonlah, niscaya permohonanmu dikabulkan, yakni Allah mengabulkan doamu." Pernahkah kita mendengar azan di saat rapat, lantas menghentikan sejenak aktivitas untuk mendengarkan suara azan yang berkumandang? Ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan salah satu sunnah Nabi. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Dengan lafaz yang khusus dan cara yang khusus, syariat azan telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan apabila telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah satu seorang di antara kamu mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barangkali hanya Islam yang memiliki seruan istimewa untuk mengingatkan datangnya waktu melaksanakan azan sebagai bentuk doa dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditelisik lebih jauh lagi dan kita perhatikan berdasarkan sistem edarnya tata surya dan perputaran bumi yang mengelilingi matahari, kita akan mendapatkan pergerakan waktu siang dan malam yang silih berganti dari satu negara atau wilayah ke wilayah lainnya. Begitupun peredaran waktu sholat fardu 5 waktu niscaya akan bergulir dan bergilir secara teratur dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Perbedaan waktu sholat setiap daerah dan negara tidak bisa dielakkan. Bersamaan dengan itu, suara azan akan terus berkumandang di seluruh belahan dunia, silih berganti, tiada henti dan tiada terputus. Perkiraannya, setiap kali satu daerah selesai mengumandangkan azan, daerah atau wilayah lainnya baru masuk waktu sholat dan segera mengumandangkan azan. Sebagai contoh, 1 jam setelah azan di Sulawesi, di Jakarta azan segera berkumandang, disusul di Sumatera, begitu seterusnya, melintasi batas wilayah dan negara, sehingga bisa dipastikan suara kumandang azan tidak pernah putus. Sering bergulirnya perbedaan waktu-waktu di setiap negara dan benua. Alangkah indahnya alunan kumandang azan tersebut. Disunahkan bagi setiap yang mendengarkan suara azan untuk menyimak dan memberikan jawaban yang sama seperti suara muazin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, marilah mengerjakan sholat 2 kali, dan hayya 'alal falah, marilah mencari kebahagiaan 2 kali. Disunahkan untuk menjawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi agung. Pada saat mendengar taswib, yaitu tambahan bacaan azan saat waktu subuh, as-sholatu khairu minan naum, sholat lebih baik daripada tidur 2 kali. Supaya menjawab dengan kalimat satakta wa barotta wa anna ala hazalika minasyahidin. Benar katamu, hai muazin, dan engkau telah berbakti, dan saya pun termasuk golongan orang yang menyaksikan yang demikian itu. Sementara itu kumandang iqomah, suara muazin saat mengantarkan imam masuk ke dalam mihrab, dan agar jamaah sholat segera merapatkan barisan. Begitu selesai berkumandang iqomah, disunahkan bagi jamaah lain untuk menjawab dengan kalimat qomahullahu wa adamaha madamatis samawatu walardulu wa ja'ali min solihi ahliha. Semoga Allah terus mendirikan salat ini dan meninggalkannya selama tetapnya langit dan bumi, dan jadikanlah saya, wahai Allah, termasuk golongan orang-orang yang soleh yang ahli mengerjakan sholat. Betapa pentingnya mendengarkan suara azan yang iqomah ini, sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa barang siapa menjawab suara kumandang azan,
maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan sholat berjamaah bersamanya. Disebutkan, sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang berada di shaf terdepan, sedangkan muazin diampuni sepanjang suaranya, dan siapa saja yang mendengar ucapannya turut membenarkannya, baik benda yang basah maupun iwang kering seperti kurma yang basah dan kering, dan baginya mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis Ahmad dan Nasai. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.